Halo teman-teman, saya mengajak kalian ikut dalam perjalanan rohani saya bersama rombongan meninggalkan Prancis menuju Italia. Sebuah perjalanan iman menuju Katedral Giovanni Battista di Turin dan Katedral Duomo di Milan. Setiap perjalanan punya cerita dan setiap langkah menyimpan doa. Hari ini saya bersama rombongan melanjutkan perjalanan rohani kami dari Prancis menuju Milan. Ketika sampai di Turin, kami istirahat dulu untuk minum kopi dan sebagian lagi anggota rombongan berbelanja. Perjalanan ini untuk menapaki sejarah iman, menyusuri jejak doa, pengharapan, dan kasih Tuhan. Selamat mengikuti perjalanan ini sampai selesai. Perjalanan rohani kami berlanjut, meninggalkan Prancis, menembus indahnya alam Eropa menuju Italia. Di sepanjang perjalanan, hati kami dipenuhi rasa syukur. Setiap perjalanan kami bukan sekedar jarak, tetapi langkah iman yang membawa kami semakin dekat pada Tuhan. Inilah suasana yang indah ketika bus kami memasuki terowongan. Dari Prancis, terowongan sepanjang 9 km. Satu kali ini. Oke, teman-teman. Ya karena ada juga yang modus seperti itu, ngalihin kita, minta tolong foto nih, tolongin dong. Di jantung kota Torino berdiri megah Katedral Giovanni Battista di Torino. Gereja ini bukan hanya indah secara arsitektur, tetapi juga sangat sakral bagi umat Katolik di seluruh dunia. Disinilah disimpan Sacra Sindone atau kain kapan yang dipercaya membungkus tubuh Yesus Kristus setelah penyaliban. Setiap langkah di dalam katedral ini membawa suasana hening, doa, dan kekusukan yang mendalam. Bangunannya sederhana, namun anggun, mencerminkan iman yang teguh dan sejarah panjang gereja. Cahaya yang masuk melalui jendela seolah mengajak kita untuk merenung dan bersyukur. Berada di Katedral Giovanni Battista bukan sekedar kunjungan wisata, tetapi sebuah perjalanan rohani mendekatkan hati pada Tuhan dan menguatkan iman di tengah hiruk-pikuk dunia. Di dalam Katedral Giovanni Battista, keheningan bukanlah kekosongan, melainkan bahasa iman yang berbicara lembut kepada hati. Setiap langkah di lantai batu kuno ini seakan mengajak kita menundukkan diri, menyadari kehadiran Tuhan yang begitu nyata dan dekat. Katedral ini bukan hanya bangunan bersejarah, tetapi ruang suci tempat doa-doa dipanjatkan selama berabad-abad. Bangunannya lebih lama lagi. Jadi ini kalau lihat seperti ini, terlihat seperti apa teater.
Perjalanan kami di kota Torino berlanjut. Di sepanjang jalan tampak sebuah bangunan megah yang menyerupai teater. Inilah Teatro Regio di Torino, gedung opera bersejarah yang telah berdiri sejak tahun 1740 dan menjadi saksi perjalanan seni dan budaya Italia. Langkah kaki kami perlahan menuju bus, meninggalkan pusat kota Torino. Doa, sejarah, dan keindahan kota menjadi bekal rohani sebelum kami melanjutkan perjalanan menuju Milan. Sebuah perjalanan iman yang sederhana namun penuh makna dan kenangan. Sekarang kami break dulu untuk minum kopi. Beda. Beda rasa memang. Ayo ngomong. Beda rasa. Ngomong aja. Ayo ngomong. Turino. Iya, ngomong aja. Turino. Makannya makan berdiri. Iya, nanti langsung keluar. Mau kenyang nggak kenyang, pokoknya gini model. Masa bodoh. Cuek. Cuek saja. Oke. Sampai lagi. Milan. Di Milan. Nanti kita makan malam di Milan. Setelah menempuh perjalanan panjang, kami berhenti sejenak untuk melepas lelah. Secangkir kopi hangat, udara Eropa yang segar, dan kebersamaan dalam perjalanan rohani ini terasa begitu sederhana namun bermakna. Di sela perjalanan, kami mengisi energi bukan hanya tubuh tapi juga hati sebelum melanjutkan langkah menuju Milan, kota penuh sejarah dan iman. Perjalanan ini bukan soal cepat sampai, tapi tentang menikmati setiap momen yang Tuhan izinkan kami alami. Dalam perjalanan kami singgah di Castello Sforzesco Milan. Bangunan tua yang berdiri kokoh ini mengingatkan kami bahwa waktu terus berjalan, namun kasih Tuhan tetap setia dari masa ke masa. Di tempat ini kami berhenti sejenak, menghela napas, mensyukuri perjalanan yang telah dilalui. Setiap langkah, setiap perhentian adalah bagian dari rencana Tuhan yang indah. Kami percaya bukan kebetulan kami berada di sini. Tuhan menuntun perjalanan ini, memberi kesempatan untuk beristirahat, merenung, dan dikuatkan kembali. Singgah sebentar, namun hati kami dipenuhi rasa syukur. Dengan iman dan pengharapan, kami melanjutkan ke gereja katedral Duomo Milan. Percaya Tuhan selalu berjalan bersama kami. Tuhan memberkati setiap langkah perjalanan ini. Di jantung kota Milan berdiri megah sebuah mahakarya iman dan sejarah. Duomo di Milan. Katedral ini mulai dibangun tahun 1386 pada masa Gian Galeazzo Visconti. Proses pembangunannya memakan waktu berabad-abad hingga akhirnya benar-benar rampung pada abad ke-19. Duomo Milan menjadi salah satu katedral terbesar di dunia.
terkenal dengan arsitektur gotik yang luar biasa dan 135 menara yang menjulang ke langit, seolah mengarahkan hati manusia kepada Tuhan. Dindingnya terbuat dari marmer putih, marmer merah muda, dihiasi ribuan patung para santo dan tokoh Alkitab, masing-masing menyimpan kisah iman dan pengorbanan. Di puncak katedral berdiri Madonia, patung Bunda Maria yang menjadi simbol perlindungan dan kebanggaan warga Milan. Hari ini kami berada di sini bukan hanya sebagai wisatawan, tetapi juga sebagai peziarah. Berjalan di pelataran Duomo, kami merasakan kekaguman, sukacita, rasa syukur yang mendalam, tawa, foto bersama, dan langkah-langkah kecil kami berpadu dengan doa yang terucap dalam hati. Duomo bukan sekedar bangunan megah, tetapi saksi bisu perjalanan iman manusia lintas zaman. Dari tempat ini kami belajar bahwa iman dibangun dengan ketekunan, kesabaran, dan harapan, seperti katedral ini yang berdiri kokoh hingga hari ini. Malam ini kami memilih makan malam di resto Chinese food. Setelah puluhan hari perjalanan tanpa nasi, akhirnya rasa rindu itu terobati. Sepiring nasi hangat, lauk khas Chinese food, dan aroma yang begitu familiar membuat kami tersenyum lega. Bukan soal mewah, tidak, tapi rasa rumahan yang hadir di tengah perjalanan jauh. Makan malam sederhana, penuh syukur dan hati yang kembali dikuatkan. Akhirnya sampailah kami pada penghujung perjalanan dari Prancis, Turin hingga Milan. Bukan hanya jarak yang kami tempuh, tetapi juga perjalanan batin yang penuh makna, doa, dan rasa syukur. Setiap gereja, setiap kota, dan setiap kebersamaan mengingatkan kami bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap langkah kecil perjalanan kami. Semoga apa yang kami bagikan lewat video ini bisa menjadi berkat, penghiburan, dan inspirasi bagi Anda semua. Terima kasih sudah setia menonton sampai akhir.